Mas, kok buangnya sembarangan sih? Padahal ada tempat sampah khususnya loh. Halo pemirsa, di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses kita untuk merdeka. Eits, merdeka yang saya maksud yaitu merdeka dari sampah. Pemerintah Kota Depok telah memiliki strategi dalam pengelolaan sampah, baik dari hulu tingkat rumah tangga maupun ke hilirnya. Untuk mengetahui tata kelola persampahan di Kota Depok, yuk ikuti saya. Saat ini saya sudah berada di perumahan Mutiara Depok, di mana di sini terlihat asri, bersih, terdapat beberapa titik tempat sampah dan pemilahannya. Untuk tahu bagaimana rahasianya, mari ikut saya. Kebetulan tahun 2015 kelurahan kami, perumahan kami di RW 13 ini sudah pernah mendapatkan penghargaan pemilahan sampah juara 1. Akhirnya kami dari RT 1 hingga RT 13 itu memilah sampah. Dan yang penting RW 13 ini mengangkat satu direktur bank sampah dengan SK RW dan SK kelurahan, begitu Mbak. Ya. Bagaimana cara Ibu meyakinkan warga untuk mengajak dalam pemilahan sampah ini? Tadinya sih sangat sulit ya Mbak, tetapi dengan gelora luar biasa, dengan semboyan sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Terus kita bersosialisasi sambil jalan pagi. Alhamdulillah dengan waktu yang rentang nggak lama, hampir 13 RT ini satu RW memilah sampah. Sesuai dengan Perda Kota Depok, sampah di masing-masing rumah di Mutiara ini dibagi menjadi 3 jenis sampah. Jadi di masing-masing rumah kami harus memilah 3 jenis sampah, yaitu sampah residu, sampah organik, dan sampah daur ulang. Untuk sampah residu adalah sampah jenis sampah yang anorganik yang belum bisa diterima di bank sampah. Jadi sampah inilah yang nantinya akan masuk ke TPA. Sampah-sampah ini antara lain seperti pampers, tisu, kemudian stereofoam, dan yang sejenisnya Mbak. Jadi pada saat ini belum bisa masuk di bank sampah. Nah, untuk sampah residu ini di perumahan kami setelah dipilah dari rumah-rumah warga, kemudian akan diangkut oleh petugas dari Mutiara ini, petugas kebersihan kami, ke collecting point. Kemudian dari collecting point akan diangkut oleh petugas dari DLHK, Dinas Kebersihan Kota Depok, untuk diangkut ke TPA. Nah, ini nih yang akhirnya di TPA. Kemudian untuk sampah organik, itu terdiri dari sisa-sisa bahan makanan, kemudian sisa-sisa makanan juga, ya. Dan ini setelah dipilah di rumah-rumah warga, juga akan diangkut oleh petugas dari Mutiara ke collecting point, Mbak. Nah, setelah dari collecting point, nanti akan diangkut oleh petugas dari UPS Organik Kota Depok untuk diangkut ke UPS Unit Pengolahan Sampah Organik, di mana di sana sampah-sampah organik ini akan diolah menjadi pupuk dan menjadi pakan budidaya mangrove. Untuk sampah residu dan sampah organik ini, Mbak, diangkut dengan hari dan jadwal yang berbeda. Karena untuk menghindari sampah itu tercampur kembali pada saat pengangkutan. Jadi kami menetapkan ada hari residu, ada juga hari organik, gitu Mbak. Kemudian satu lagi adalah sampah daur ulang, di mana sampah daur ulang ini adalah jenis-jenis sampah yang bisa didaur ulang dan diterima di bank sampah. Seperti Mbak bisa lihat sekarang ini, bahwa sampah-sampahnya adalah contohnya seperti kertas, dus, botol-botol plastik, botol-botol kaca, yang pada intinya masih bisa didaur ulang, Mbak. Sebetulnya jenis-jenis sampah untuk daur ulang ini lebih banyak jenisnya dibandingkan jenis sampah residu. Jadi kalau warga bisa memilah sampah dengan baik, sebetulnya banyak sampah yang masih bisa diselamatkan. Wow, bayangin saja pemirsa jika seluruh warga di Kota Depok melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh warga perumahan Mutiara Depok, pasti kita akan bisa merdeka dari sampah. Alih-alih sampah menjadi masalah, justru sampah menjadi parameter kualitas hidup warga yang baik. Selamat siang Ibu, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan narasumber sebelumnya bahwa tata kelola persampahan ini tidak lepas dari peran dinas terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok. Untuk tahu lebih dalam, yuk ikut saya. Berkolaborasi dengan warga, yang kita lakukan adalah melakukan sosialisasi bagaimana penanganan sampah di rumah tangga maupun dimulai dari diri individu
rumah tangga dan lingkungan. Dengan cara kita mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi, kemudian sekarang di Depok itu lebih banyak kesadaran masyarakat yang mengundang warga, mengundang Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang bagaimana penanganan sampah, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah yang ada di dalam rumah ibadah, di pertokoan, dan juga di restoran-restoran yang ada di Kota Depok. Nah, ini yang kita kelola itu bekerja sama dengan bank sampah yang ada di Kota Depok, di mana bank sampah di Kota Depok saat ini sudah mencapai angka 391 bank sampah yang mereka juga kita libatkan aktif di dalam mengajak masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik dan benar. Hampir setiap tahun kita mendapatkan penghargaan walaupun dalam bentuk piagam. Yang paling top mungkin ya adalah Adipura di tahun 2017. Kemudian 2019 kita dapat piala pengurangan sampah tingkat nasional. Ini ada 4 kota yang dapat seluruh Indonesia. Kemudian kemarin di tahun 2021 yang penghargaannya diberikan di tahun 2022 yaitu Nirwasita Tantra dalam bentuk piagam. Apa pesan Ibu kepada warga Depok dalam mendukung inisiasi pemerintah untuk menciptakan Depok merdeka dari sampah? Pesan saya kepada warga bahwa sadarlah sampah itu merupakan penyakit atau unsur yang menyebabkan lingkungan dan akhirnya berdampak kepada individu yang ada di lingkungan setempatnya. Oleh karenanya sampah juga kalau dikelola bisa menjadi sumber daya. Misalnya yang bernilai bisa dia berikan ke bank sampah, akhirnya menjadi nilai ekonomi yang bisa mereka manfaatkan untuk mereka dalam kehidupan sehari-hari atau menambah penghasilan. Kemudian pesan lagi kepada mereka, kita berharap kepada masyarakat tentunya, ayolah ajak anak-anak kita mulai dari sekarang untuk hidup berdampingan dengan sampah, tapi bagaimana sampah yang kita miliki itu, yang dihasilkan, itu dikelola dengan baik dan benar. Sehingga tidak memberikan dampak kepada lingkungan, dampak buruk, tapi insya Allah akan menjadi pahala berkah bagi yang menangani sampahnya dengan baik dan benar. Hampir 25% warga Depok sudah memilah sampah loh. Jadi bukan tidak mungkin Depok menjadi kota pertama yang akan melakukan pemilahan sampah antara warga berkolaborasi dengan masyarakat. Ayo kita dukung Kota Depok pilah sampah. Merdeka dari sampah bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan ketika pemerintah dan masyarakat berkolaborasi bersama dalam pengelolaan sampah. Dimulai dari diri sendiri untuk membuang sampah sesuai pada tempatnya, kemudian peran pemerintah untuk mengelola sampah secara masif hingga ke hilirnya. Oleh karena itu, selain jaga hati, jaga pikiran, jangan lupa untuk memulai jaga kebersihan lingkungan.